Sekitar 107 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2023-2024. Pemerintah memprediksi ada peningkatan sekitar 143% dibanding tahun sebelumnya. Puncak arus mudik libur Natal diprediksi pada 22 hingga 23 Desember 2023 dan puncak arus balik pada 26 sampai 27 Desember 2023. Sedangkan puncak arus mudik libur Tahun Baru diprediksi pada 29 hingga 30 Desember 2023 dan puncak arus balik pada 1 hingga 2 Januari 2024. Tingginya lonjakan pergerakan masyarakat saat libur Nataru tentu menjadi perhatian DPR RI. Semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta diimbau benar-benar mempersiapkan skema antisipasi guna menciptakan mudik yang aman dan nyaman. Semua infrastruktur utama maupun penunjang saling berkaitan sehingga harus dipersiapkan dengan baik agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat. Sinergi antara Kemenhub dengan penyedia jasa transportasi sangat penting. Selain memastikan kelayakan moda transportasi yang dioperasikan, sistem pembelian dan harga tiket, serta jadwal perjalanan harus tersosialisasi dengan baik. Naiknya harga tiket pada musim liburan seringkali tidak diiringi kualitas pelayanan yang sesuai, sehingga akhirnya masyarakat yang dirugikan. Selain itu, informasi cuaca termasuk potensi bencana harus diperbarui secara cepat dan akurat. Bagaimana dengan operator-operator untuk bisa menekan harga-harga tiket ini kepada masyarakat. Masyarakat ingin silaturahmi ke daerah, pulang kampung dan sebagainya, tapi selalu yang terbebani adalah soal masalah tiket, terutama angkutan udara, ya kan? Dan kita juga minta kepada angkutan kereta api juga tidak lagi seperti tahun lalu. Jadi harus ada peningkatan setiap tahun. Ini yang paling penting. Ada penumpang yang harusnya berangkat tadi pagi jam 5, baru datang jam 12. Atau jam berapa itu tadi datang? Jam 8 atau jam 12. Artinya apa? Ada miskomunikasi antara penumpang dengan pelayanan daripada Pelni. Nah, saya tidak tahu di mana letak masalahnya. Apakah persoalan etiketinya ataukah persoalan lain? Karena hampir saya lihat permasalahan yang muncul itu adalah etiketing. Apalagi kalau orang tua, ya, pasti tidak ngeh terhadap etiketing itu. Kenaikan harga tiket transportasi umum di masa liburan tidak bisa dipungkiri, namun harus tetap dalam kendali pemerintah. Disinilah perlunya kehadiran BUMN transportasi untuk menyediakan tiket transportasi yang terjangkau dan tidak mengalami kenaikan terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat. Seluruh sumber daya atau manajemen di BUMN transportasi itu dalam kondisi prima. Ya, kalau masyarakat di musim seperti sekarang ini nanti mentalitasnya gitu, psikologisnya pengen rehat, nah ini kan kebalikannya Pak. Ya, seluruh jajaran SDM di BUMN transportasi sebaliknya siap untuk melayani. Jadi harus dalam kondisi prima, baik secara psikis maupun fisik. Nah, terutama yang berada di garda terdepan pelayanan. Kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat juga berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Pemerintah dan Pertamina diimbau menjamin ketersediaan BBM, baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Pertamina harus juga memperketat pengawasan agar distribusi BBM lancar dan merata, serta tidak terjadi penyelewengan. Para pelaku penyelewengan BBM harus ditindak tegas, bahkan jika terbukti terlibat penyelewengan BBM, izin SPBU-nya harus dicabut. Yang subsidi kan memang hak betul-betul untuk rakyat. Kadang-kadang yang ketika produk yang subsidi ini kan, ini yang sering hilang barangnya. Nah, ya kan, harusnya ini yang kita jaga. Kalau yang secara umum saya yakin pasti nggak akan ada yang bermain karena harganya kan memang sudah harga normal, ya kan. Tentu yang harus kita perketat itu semua yang terkaitan subsidi ini kita jaga betul, jangan sampai ada yang bermain. Kalau ada pemain tidak tegas. DPR RI ingin kendala-kendala dalam pelaksanaan arus mudik dan arus balik libur Nataru tahun lalu menjadi bahan evaluasi seluruh pihak sehingga ada perbaikan fasilitas maupun pelayanan di tahun ini.